Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, program Yesus Kuatku hadir kembali untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kembali kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu agar kami dapat memahami, mengerti firman-Mu dan kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan dengar firman Tuhan dan firman Tuhan memberikan judul atau tema yaitu cari yang lain. Diambil dari kitab Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Mari buka bersama Amsal 22 ayat 24 sampai 25 saya akan bacakan. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti butuh teman atau butuh sahabat dalam pergaulan kita sehari-hari. Dan dalam pertemanan atau persahabatan pasti kita mencari teman yang baik, bukan mencari teman yang buruk. Oleh sebab itu kita harus selektif dalam kita mencari teman atau mencari sahabat atau mencari lingkungan bagi kita untuk bersosialisasi. Kita harus waspada dalam memilih dengan siapa kita bergaul, memilih dengan siapa kita berteman, memilih dengan siapa kita bersahabat. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, hidup yang benar, tapi kita ada di satu pergaulan atau situasi yang buruk, itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik akan kita ikuti kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nah, berteman atau bergaul atau bersahabat dengan orang yang hidup, yang punya karakter, sifatnya baik, itu akan berpengaruh dalam hidup kita juga. Demikian juga sebaliknya, kalau kita bergaul atau bersahabat, berteman dengan orang yang berkarakter jelek, berkarakter buruk, ya, itu pasti punya pengaruh yang besar dalam hidup kita juga. Orang yang berkarakter tidak baik, orang yang punya sifat tidak baik, orang yang punya hal-hal buruk dalam hidupnya, dia cepat tersinggung, cepat marah, orang yang sensitif, bahkan suka menjelek-jelekkan teman sendiri, suka fitnah, hal-hal yang buruk dalam dirinya, ya, itu pasti akan merugikan diri kita. Dan saudara-saudara patut ketahui bahwa hal yang demikian dapat menular atau menjangkiti hidup kita. Ini sesuatu hal yang sangat buruk bagi kehidupan kita kalau kita ada dalam situasi yang seperti itu. Bergaul, berteman dengan orang-orang seperti ini. Ya, saya ambil contoh, intinya pemarah. Saudara-saudara, ya. Teman yang demikian, ini yang harus kita jauhi, saudara-saudara. Amsal 18 ayat 24, apa dikatakan di situ? Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dikatakan di situ ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Hal inilah yang harus kita antisipasi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ya. Jadi jika kita berteman atau bergaul, bersahabat dengan seorang pemarah, maka yang terjadi dalam pertemanan itu akan sering terjadi adanya suatu pertengkaran. Ini tentu merugikan dan membahayakan kita secara pribadi. Itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi sifat-sifat kita yang sudah kita jaga dengan baik dan benar. Ya. Amsal 15 di ayat 18a itu mengatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa kita akan rugi dan
bahaya bagi kita kalau kita punya teman yang suka marah, saudara-saudara. Ya, karena dikatakan di Amsal tadi, dia suka bertengkar. Nah, pertengkaran tentu menimbulkan satu bahaya besar. Pertengkaran akan mengakibatkan satu kondisi yang sangat tidak enak dalam kehidupan kita. Untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk itu terjadi atau masuk dalam kehidupan kita, ya, hal-hal yang tidak benar itu, berteman dengan teman yang cepat marah, bergaul, bersahabat apalagi dengan teman yang cepat marah, suka tidak dapat mengendalikan emosi, ya, kita harus mengantisipasi hal-hal tersebut. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus segera mengambil keputusan yang tegas. Ya, kita tidak bisa kompromi untuk hal demikian, saudara-saudara. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Cari teman yang lain yang punya karakter, yang punya sifat atau pembawaan yang baik dan benar. Cari teman yang hidup rohaninya benar. Cari teman yang hidup kerohaniannya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Carilah teman, carilah sahabat, carilah lingkungan pergaulan yang baik, pergaulan yang sehat, yang bukan suka marah-marah, tapi peramah. Jadi cari teman yang peramah, bukan pemarah, saudara-saudara. Ya, bergaulah dengan orang yang ramah, bergaulah dengan orang yang penuh kasih, bergaulah dengan orang yang bijak, saudara. Amsal 13 di ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jelas Amsal katakan, kalau kita bergaul dengan orang bijak, hidup kita ini akan semakin bijak. Hidup kita ini akan semakin benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang bebal, kita berteman dengan orang-orang yang suka marah, kita berteman dengan orang-orang yang cepat tersinggung, maka kita mempunyai kemalangan dalam hidup kita, saudara-saudara. Dalam beberapa ayat di Amsal juga dikatakan bahwa orang-orang yang pemarah itu adalah dikatakan mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bebal, saudara-saudara. Tentu kita tidak mau dikatakan bahwa kita orang bodoh atau kita orang bebal. Dan Yakobus 1 ayat 20 juga katakan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, carilah teman, carilah sahabat, carilah lingkungan yang betul-betul mendukung kita untuk kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Carilah teman, carilah sahabat, carilah orang-orang yang benar-benar tulus kepada kita. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang hidupnya suka damai, saudara-saudara. Kita ke Mazmur 37 di ayat 37 dikatakan apa di sana? Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara, mari kita mencari pertemanan yang sehat. Kita mencari pergaulan yang baik. Kita mencari orang lain yang mereka bukan pemarah, tetapi peramah. Mereka orang-orang yang tulus. Mereka orang-orang yang jujur. Dan mereka orang-orang yang suka damai. Karena apa? Karena ada masa depan dalam kehidupan mereka. Tentunya juga akan berdampak dalam hidup kita. Kita punya masa depan dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kalau kami hari ini sudah dengar lagi firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tertanam dalam hidup kami. Dan bukan saja kami simpan Tuhan, tetapi kami mau lakukan firman-Mu. Supaya dalam kehidupan kami memancarkan kasih Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berkat-berkat jasmani terlebih berkat rohani mengalir dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa, terima firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.